qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk sama-sama berkumpul di forum ini membahas satu topik yang cukup menjadi fenomena ya. Bahkan di dalam beberapa kajian dari teman-teman psikologi mereka mengistilahkan ada kajian atau diskusi di kalangan mereka yang namanya Indigo Child Era. Jadi di mana masa boomingnya generasi anak-anak indigo di dunia. Bahkan dalam kajian-kajian spesifik ya, di barat begitu ya, di beberapa fase dan itu cukup lama. Ada yang membagi 3 fase, membagi 5 fase tentang kelahiran anak-anak di dalam jumlah yang cukup besar dan hampir merata di setiap penjuru dunia dari tahun 58 sampai 68, kemudian 68 sampai 78, kemudian 78 sampai 88 begitu ya. Fase-fasenya 10 tahun 10 tahun. Dan saya coba telusuri beberapa fakta yang juga unik di mana booming hadirnya kisah-kisah atau cerita-cerita yang secara genre sastra dari terkait dengan legenda, baik legenda timur dan barat, dianggapnya hal-hal yang sifatnya metafisis atau hal-hal yang sifatnya kalau kita sebutnya kisah-kisah klinik begitu ya. Itu hanya di kalangan timur, ternyata orang lupa seperti Cinderella, Putri Salju dengan cacinya begitu ya. Bahkan sebelum kita itu sudah bonek itu kemudian bisa berwujud dan seterusnya. Kita klasik Cinderella, perinya itu juga menolong dia. Afwan. Ya. Ya. Suaranya nggak jelas, Ustaz. Tolong dikoreksi ya. Nggak usah pakai headset aja, Ustaz. Coba. Mendingan dong kok pertanyaannya diaduk semuanya. Masih unmute. Saya ulangi tadi sampai mana ceritanya yang kurang jelas sampai yang sampai saya awal, Ustaz. Dari awal putus-putus. Dari awal Ustaz. Kurang jelas nih. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman min indika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah para ustadz, ustadzah, para guru sekalian, para saudara sekalian, malam hari ini kita bersama-sama mendiskusikan satu tema yang
ini bukan hanya tema lokal ya, tema global, tema sudah di seluruh dunia tentang satu fenomena yang disebut indigo. Tepatnya indigo child, anak-anak indigo. Indigo sendiri adalah istilah untuk penyebutan satu jenis warna, yaitu nila, ungu namanya. Kenapa disebut seperti itu? Ya, nanti kita akan bahas agak di belakang ya. Mudah-mudahan tidak lupa. Yang jelas, indigo child ini adalah satu fenomena yang muncul ya sejak lama, sejak tahun, ada yang membatasi ya sejak tahun 50-an sampai 60-an, itu periode awalnya 58 sampai 68, kemudian 68 sampai 78, kemudian lebih besar lagi 78 sampai 88 begitu ya. Terus kemudian tahun 88 98 eranya 10 tahun begitu. Ya, sampai sekarang juga seperti itu. Yang uniknya adalah saya coba cari korelasinya dengan munculnya beberapa cerita-cerita, baik itu novel, cerita yang sifatnya tertulis maupun yang bergambar, cerita bergambar atau komik begitu, yang di situ menunjukkan adanya satu hal-hal yang berupaya dimunculkan dalam kehidupan manusia, tetapi sebetulnya tidak ada model kehidupan itu dalam fakta kesehariannya, disebut cerita fiksi. Tetapi demikian banyak diminati oleh siapapun di muka bumi ini, terutama oleh sesuai dengan usianya. Contoh cerita misalnya Cinderella misalnya, itu cerita klasik sekali sejak kecil. Kalau di kita ada bawang putih, bawang merah begitu, atau buto hijau dengan timun emasnya. Fakta itu tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, tapi itu diceritakan berulang-ulang, bahkan dituliskan, kemudian digambarkan dalam bentuk narasi sketsa begitu ya, komik, bahkan kemudian difilmkan, mulai dari kartun sampai ya film yang dibintangi juga oleh manusia begitu. Semakin dipermodern, kemudian dengan teknik-teknik animasinya dan seterusnya dan seterusnya. Masing-masing era ada tokoh-tokohnya begitu. Di tokoh-tokoh awal sebelum adanya superhero seperti Superman dan seterusnya, ada yang namanya saya lupa, itu katanya superhero yang pertama kali itu julukannya adalah The Magician, artinya ahli sihir. Kemudian tokoh yang kedua muncul itu tahun 36-an, 39 muncul tokoh yang namanya The Phantom. Itu julukannya adalah hantu yang berjalan. Simbolnya adalah tengkorak, jadi sabuknya dan di senjata-senjatanya. Ya, pakaiannya gelap dan ternyata tuh warnanya setelah didetailkan itu warnanya ungu, nila. Itulah indigo. Baru setelah itu Superman lahir, penokohannya di kemudian dan terus begitu ya. Antara Cinderella, Timun Mas, nanti Pinocchio, boneka yang menjadi manusia begitu, atau Putri Salju yang ada kurcaci, itu Barat dan Timur biasa seperti itu, mengisahkan tentang satu memadukan antara hal-hal yang gaib begitu ya, artinya yang non fakta alias fiksi, fiktif fiksi dalam kehidupan nyata. Nah, kemudian superhero itu adalah makhluk yang memiliki kemampuan-kemampuan yang bukan kemampuan manusia, mampu mendengar yang orang manusia umum nggak bisa mendengar, karena frekuensi manusia normal dibatasi antara 20 Hz sampai 20 kHz. Di bawah itu nggak bisa dengar, di atas itu nggak bisa mendengar. Penglihatan juga demikian. Cahaya paling redup manusia sekian, ya, gelombang cahaya yang bisa dilihat, dan maksimal paling terang sekian. Di bawah itu nggak bisa melihat, di atas itu tidak bisa melihat. Tetapi ada digambarkan sang superhero bisa mendengar itu.
Yang di permodern kemudian ada cerita Bionic begitu ya. Kemudian juga difilmkan apa itu The $6 Million Man. Itu film-film mungkin yang sekarang banyak masih ingat orang-orang seperti orang-orang di antara kita lah begitu ya. Tapi itu semuanya kisah fiktif, secara genre sastra disebut fiksi, tetapi berusaha dihadirkan dengan biaya besar, jutaan dolar kalau difilmkan itu. Tapi tentu itu bukan satu hal yang iseng begitu ya, bukan sekedar suatu hiburan yang nanti ingin mendapatkan income, keuntungan secara advertising atau secara entertain begitu ya, tetapi ada misi di baliknya, ingin memperkenalkan ada dunia lain dalam kehidupan kita, dan itu diulang-ulang, diperbaharui. Ya, Marvel misalnya sampai sekarang masih memunculkan, padahal itu termasuk perusahaan komik tahun 50-an sudah hadir. Nah, sekarang mensponsori banyak film-film X-Men, Avenger, dan seterusnya. Yang tokoh-tokohnya semua itu tidak ada satupun tokoh yang real ada dalam kehidupan kita. Dalam kesehariannya, misalnya Spider-Man itu Peter Parker, wartawan, freelance. Orang mengenalnya begitu. Sedikit orang yang tahu bahwasannya kalau dia sudah jadi seorang tokoh Spider, bisa loncat ke sana kemari dengan jejaringnya, dan semakin dipertegas ketika memunculkan jaring itu tangannya begini, begitu ya, tangannya begini. Terus juga kalau yang lebih klasik lagi, Superman, Batman, seorang hartawan, Bruce Wayne atau Clark Kent, wartawan juga. Terus macam-macam jenis tokohnya yang mereka menampilkan dalam keseharian seperti kita, tetapi di balik itu ada peran lain. Nah, pada saat dia memerankan itu sudah bukan manusia seperti manusia pada umumnya. Ini penggambaran yang ada. Kemudian faktanya dalam keseharian kita ada enggak yang mirip-mirip atau mendekati itu? Itu kalau namanya cerita ada bumbunya. Kalau pedesnya dipedeskan benar, manis-manis benar ya, dilebih-lebihkan begitu ya, supaya unsur entertainnya masuk begitu. Jadi kalangan di dalam kehidupan sehari-hari tidak sedikit kita jumpai, ini masih anak-anak, dia merasa kok mendengar apa yang umumnya nggak didengar oleh orang lain. Dia bilang kepada orang tuanya, Abi, Umi, atau Mama, apa aku kok dengar ada anak nangis di situ gitu, di pojokan situ. Masih di dekat rumahnya, tapi semua yang isi rumah itu nggak ada yang dengar kecuali dia. Atau dia ketakutan, terus ternyata setelah ditanya kenapa, dia melihat ada sosok hitam, matanya merah, mana di sana. Lama-lama karena akhirnya cuma dia yang merasa seperti itu, sementara yang lain tidak menyaksikan apa yang dia saksikan, ya dia akhirnya menyimpan untuk dirinya sendiri. Pada umumnya di awal-awal orang-orang yang seperti ini itu akhirnya berubah menjadi pendiam, dia menyimpan ya rahasia begitu. Karena kalau dia ungkapkan dia dianggap sebagai orang aneh begitu ya. Lebih ekstrimnya lagi dianggap melamun, gila dan sebagainya begitu ya. Daripada dianggap seperti itu, dia akhirnya simpan sendiri. Padahal fakta itu terjadi dan ada yang kemudian menceritakan, dan kemudian banyaklah hal-hal yang lain. Ada yang secara indrawi melebihi batas manusia fitrahnya. Indra pendengaran, indra penglihatan. Nanti ada juga yang sensor thermal. Dia bisa merasakan ini kok panas benar di sini. Oh, ini kayaknya ada yang lain ini di sini. Sementara yang lain tidak merasakan apapun. Atau di satu ruangan kok dingin sekali sampai dia menggigil, padahal yang lain biasa-biasa saja. Itu ada yang sensornya thermal, ada yang sensornya visual, auditori, pendengaran, ada yang sensornya feel, dia merasa entah itu insting nantinya, atau dia merasakan ada kehadiran yang lain tetapi tidak dengan visual atau tidak dengan pendengaran begitu ya. Ada yang feel-nya dalam bentuk insting ketika bertemu dengan seseorang, ini orang kayaknya gak beres ini.
Dia bilang dengan teman-temannya, jangan temenan dengan dia, jangan temenan dengan dia. Tapi teman-temannya kan tidak merasakan begitu, biasa-biasa saja. Suatu saat memang akhirnya teman-temannya itu dijahati oleh orang tersebut, oleh yang dicurigai atau diinstingi tadi ya. Terus akhirnya dia mengatakan, tuh betul kan? Dan itu terjadi berulang-ulang. Nah, cerita-cerita itu mungkin bagi beberapa terapis sering menemukan atau mendapatkan laporan-laporan semacam itu, entah itu dari orang tuanya, entah itu dari kakak adiknya, bahwa di keluarganya ada yang seperti itu. Gitu. Nah, tentu kemampuan tanda petik seperti itu, kita menyebutnya tentu bukan kemampuan yang fitrah. Originalnya manusia tidak seperti itu. Kalau bisa seperti itu, berarti ada unsur yang non-original dalam diri manusia. Katakanlah unsur X dalam dirinya. Nah, dulu sempat kita bahas tentang diskusi tentang chemistry, begitu ya. Ketemu dengan seseorang, belum pernah kenal kok, kayaknya udah akrab, udah klik, begitu. Pas ngobrol, tambah akrab, kayak udah pernah ketemu lama, begitu ya. Atau sebaliknya, belum ngobrol, belum ketemu, kayaknya udah ilfil duluan, udah nggak suka, udah nggak senang. Begitu ngobrol, ada hal-hal yang berbeda pendapat sedikit aja, udah langsung, oh memang nih nggak menyenangkan orang ini. Ya faktor-faktor subjektif semua kita sebut. Kalau dalam urusan ukuran manusia normal, kehidupan sehari-hari itu seluruhnya adalah faktor-faktor subjektif, tetapi tidak subjektif bagi orang tersebut. Dia merasa tidak subjektif, bagi mereka nyata seperti itu. Apalagi berulang-ulang terjadi. Yang dalam kisah atau dalam cerita, dalam sastra, atau nanti dalam hasil karya sinema dan seterusnya, hal-hal yang subjektif seperti itu namanya fiksi. Tapi ada genre sastra namanya fiction, non-fiction. Itu fiksi sebetulnya, fiktif, tetapi non-fiction, bukan satu yang fiktif. Maksudnya bukan satu yang fiktif di dunia lain, begitu. Contoh yang booming, kok bisa booming seperti itu? Padahal jelas-jelas fiksi, gitu. Harry Potter, entah novelnya, apalagi filmnya, begitu. Begitu filmnya sudah selesai, novelnya mungkin juga sudah selesai. Kisah Harry Potter di usianya anak-anak, itu ada museumnya, peralatan-peralatan tongkat sihirnya, atribut-atributnya itu dijual di mana-mana di seluruh dunia, di tempat-tempat khusus itu ada, bahkan tempat khususnya, itu luar biasa seperti itu. Nah, kenapa banyak yang gandrungi, kenapa banyak yang klik dengan kisah-kisah begitu? Nah, ini menjadi satu hal yang menarik, begitu ya. Seiring dengan boomingnya para indigo child, maka marketnya tersedia, maka ketika produknya itu dimunculkan, langsung disambut seperti itu. Berarti antara produk yang fiktif, produk fiksi yang dimunculkan, dengan market yang sudah tersedia, anak-anak itu sudah mulai tumbuh, itu klop. Dalam diri anak-anak itu ada unsur X yang langsung nyambung dengan produk-produk fiksi atau produk-produk fiktif seperti itu. Adapun yang kalau sebagian orang menyebut indigo itu, kalau sudah disebut indigo berarti sudah sampai kepada puncak atau satu yang tertingginya. Kalau dalam istilah cakra, Allahualam ada yang menyebutnya cakra mahkota yang paling tinggi, begitu ya, atau cakra apa yang secara warna itu warnanya nila, ungu, begitu ya, biru kebiruan, biru keunguan. Ada yang hijau. Nah, kalau yang hijau ya mungkin itu ya buto hijau kalau di kita, tapi kalau di mereka namanya Hulk, ya, raksasa hijau, begitu ya. Nah, hijau-hijau yang lain ada juga katanya di karakter yang ada di Laut Selatan, begitu ya, atributnya hijau-hijau. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kisah-kisah semacam itu ada di dunia lain, dan ketika itu bergabung dalam diri manusia, dalam diri seorang anak, maka ya, faktor X itu akan mempengaruhi si anak itu tentunya. Secara fitrah, suka enggak dengan yang marah-marah? Enggak. Tapi kenapa nih anak kok marah-marah, enggak kayak kakaknya? Begitu ya.
kayaknya nggak ada yang seperti itu, kok dia seperti itu, gampang sekali marah, tenaganya kuat sekali, nggak sesuai dengan umurnya, begitu misalnya. Terus ternyata dia pernah cerita dengan temannya, nggak berani cerita dengan bapak ibunya. Kalau dia sering melihat yang aneh-aneh, dia punya teman yang selalu bersama dia. Orang-orang psikologi menyebutnya apa namanya, teman imajiner, begitu. Sering ngomong sendiri, kadang dia kamuflasekan dengan boneka atau dengan buku atau dengan botol, dengan apa begitu ya, tapi sebetulnya dia sedang berbicara dengan sosok yang bukan imajiner bagi dia, karena nyata dia punya nama sendiri terhadap boneka atau botolnya itu, dan dia pengen bersama-sama dengan barang-barang itu yang sebetulnya mewakili tokoh atau teman imajinernya. Nah, yang semacam ini fenomena, ya, fenomena yang banyak terjadi. Pertanyaannya, itu didapat dari mana, begitu ya? Maksud dia mencari, maksud dia mengusahakan sesuatu. Namanya anak-anak kan tidak melakukan apa-apa yang ya tahu-tahu dia bisa begitu. Makanya dunia barat menyebutnya sebagai given. Sepertinya give ini secara ya bisa dalam arti ya pemberian, atau yang lebih menurut mereka positif, tetapi sebetulnya juga salah kaprah, adalah anugerah. Ya, tentunya tidak demikian. Jadi kemampuan bisa punya feeling kuat, orang mengatakan firasat, tapi ada yang mengait-ngaitkan, bukankah itu namanya firasatul mukmin? Memang seperti itu ada. Loh, ini anak-anak dan bukan hanya orang beriman, begitu. Kalau lihat dari keluarga besarnya pun juga, mohon maaf ya, tidak religius banget, seandainya dia muslim misalnya, begitu ya. Ibadahnya juga kurang-kurang. Ada yang lebih ekstrim lagi yang bukan ya, non-muslim, bahkan yang jauh dari agama manapun, dia juga memiliki hal-hal yang semacam kemampuan telepati misalnya, bisa membaca pikiran orang. Oh, itu anugerah, diperankan oleh tokoh yang ada di X-Men yang ternyata jauh dari adab-adab seorang muslim atau seorang muslimah. Nah, itu tersebar dimanapun, di bangsa manapun, di latar belakang agama manapun, ya, sehingga ini memperjelas bahwa ada sesuatu proses yang tanpa diusahakan, tetapi kemudian dia bisa berada dalam diri si anak, si orang tersebut, umumnya sejak kecilnya dia, entah itu sebelum atau setelah baliknya, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, dari mana proses itu kalau dia tidak mengerjakannya? Kalau jawaban secara umum ya given, karena diberi. Ya semua memang kalau diarahkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini, dalam kehidupan ini, dunia dan akhirat tentunya, kecuali sudah Allah tetapkan, sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Tetapi secara proses, satu, ini yang kita sudah tandai tadi, ini bukan satu yang fitrah. Sesuatu yang tidak fitrah berarti dia bukan sesuatu yang original. Oh, berarti itu kalau ibaratnya onderdil, penglihatan itu bukan onderdil yang original. Onderdil yang bukan originalnya, tapi punya kemampuan seperti itu. Ini kalau bukan original, pasti akan ada side effect-nya. Akan ada efek yang tidak fitrah juga. Apakah nanti efeknya kepada fisik, sering punya keluhan di tempat-tempat tertentu, di organ-organ tertentu atau di bagian-bagian tubuhnya, atau secara psikis terkait dengan mentalnya, emosional misalnya, tergantung karakter yang unsur X yang membersamainya. Ada yang sebaliknya, kalau nggak yang up emosional, itu down banget, mellow banget begitu misalnya. Sangat sensitif banget, dikit-dikit terenyuh gitu. Melihat cerita atau melihat atau mendengar cerita tertentu yang orang-orang lainnya masih biasa saja begitu, dia sudah berderai-derai air matanya, kasihannya dan seterusnya. Itu
berulang-ulang seperti itu, ini kok nggak umumnya ya, ini kok seperti ini, begitu ya. Nah, itu nanti bisa ditandai, ditelusuri dalam hal-hal yang tadi yang secara indrawi, apakah pendengaran, penglihatan, atau rabaan, yang termal, sensor suhunya atau feelingnya, begitu ya. Nah, ini kemudian pertanyaannya tadi kembali yang belum terjawab itu dapatnya dari mana? Ya itu dulu mungkin fenomenanya dulu yang dimunculkan. Apakah ini juga pernah ditemui atau dihadapi oleh teman-teman sekalian, begitu ya, oleh saudara sekalian. Ini supaya tidak menjadi satu ungkapan yang kesannya klaim, begitu ya, tapi ini adalah fakta. Fakta-fakta yang ada di mana-mana yang dia tidak mengusahakan. Kita tidak bicara dengan orang yang sengaja belajar, mengupayakan untuk mendapatkan gitu-gitu, yang tadi yang seperti tadi itu. Ini tanpa belajar sejak kecil bisa begitu. Nah, ini ada satu yang bisa menjelaskannya sebetulnya. Ketika dalam proses kemampuan-kemampuan semacam itu didapat oleh seseorang, prosesnya melalui interaksi dengan makhluk lain, mungkin sebagian pihak menyebutnya kekuatan alam, begitu ya. Kalau kita jelas dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana mereka punya kemampuan, gitu ya. Membangun bangunan dalam waktu sekejap. Kalau di kita punya cerita kisah Bandung Bondowoso misalnya dengan Candi Sewunya. Terus kemudian yang Bandung Bondowoso dan siapa itu ya, Roro Jonggrang, gitu ya. Nabi Sulaiman punya aparatur yang dari kalangan jin, bahkan Al-Quran menyebutnya syayatin. Wasyayatin kulla banna'in wa ghawwas. Setan-setan yang ahli membuat bangunan yang besar, indah, kokoh, dalam waktu cepat bisa terbangun, wa ghawwas, dan ahli penyelam, mengambil perhiasan-perhiasan di bawah laut, begitu ya, di dasar laut, yang kemudian dipakai untuk ornamen istananya, yang sehingga ketika sudah jadi, ini nggak pernah ada istana itu di muka bumi, karena perhiasan-perhiasannya adanya dari bawah laut yang sulit diambil. Ada lagi kemudian yang menyediakan diri untuk memindahkan, mengambil singgasananya Bilqis yang di Yaman sana, dipindah ke Syam dalam waktu sangat cepat sebelum Nabi Sulaiman bangun dari tempat duduknya. Begitu. Itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan itu dari kalangan jin. Ya, kemampuan-kemampuan begini secara fitrahnya jin sangat mungkin, tetapi secara fitrahnya manusia tidak mungkin. Nah, ketika unsur-unsur X-nya itu adalah jin itu berinteraksi dalam diri manusia, dia ada dalam bagian-bagian diri manusia dan menempati tempat-tempat tertentu, maka berubahlah kemampuan fitrah manusia yang punya penglihatan terbatas itu bisa melihat apa yang frekuensi, getar frekuensi yang di atasnya atau di bawahnya. Kalau tempatnya di visual, berarti dia punya kemampuan visual. Tapi kalau makhluk ini menempati ruang yang di situ fungsi-fungsi auditori, pendengaran, maka dia bisa mendengar yang di bawah batas, ambang batas manusia itu umumnya bisa mendengar, atau yang di atas ambang batas umumnya manusia itu mendengar. Kalau hewan banyak. Hewan yang bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia itu ada. Yang bisa mendengar apa yang manusia tidak bisa menjangkaunya mendengar itu ada. Nah, yang insting tadi bisa membaca orang ini begini, kayaknya masa lalu orang ini begini. Orang kayaknya nggak beres ini orang kayaknya menyenangkan, ini cocok berbisnis dengan dia. Dan kuat sekali dan betul, berulang-ulang betul. Kok bisa begitu? Fitrah manusia nggak seperti itu. Sekali lagi, tidak bisa langsung kita larikan, oh ini firasat mukmin, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena faktanya, orang yang tidak religius itu bisa mendapatkan seperti itu.
Orang yang bahkan sama sekali tidak beragama bisa juga punya kemampuan seperti itu yang tidak dia pelajari. Dia dapat itu dari sejak kecil. Berarti unsur-unsur X yang dimaksud adalah jin. Jin ada dalam diri manusia, betul-betul dalam diri manusia, bukan sekedar misi dari luar, begitu ya. Karena dia berinteraksi dengan organ-organ fungsi-fungsi tadi. Ada yang juga sampai kuat, memiliki kekuatan yang tidak umumnya dimiliki pada manusia secara akal sehatnya, entah di usianya yang masih muda atau yang sudah sangat tua. Ketika diajak salaman, keras sekali, padahal dia sudah berbaring hampir koma berbulan-bulan di rumah sakit. Ketika disalami itu hampir yang menyalami tangannya diremas keras sekali. Kok punya kekuatan seperti itu? Ada juga yang anak kecil begitu ya, masih berjalan saja masih sulit, tapi bisa mendorong benda-benda yang secara usianya dia nggak mungkin bisa memiliki kemampuan atau kekuatan semacam itu. Nah, ini interaksi di mana jin bisa berinteraksi, memberikan tanda petik kemampuan-kemampuan seperti yang kemudian sebagian manusia menyebutnya satu kebaikan atau suatu keuntungan. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, salah satunya contoh dalam surat Al-An'am ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syarul jinni qad istakthartum minal insi. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semua, manusia dan jin, di yaumul mahsyar. Dan Allah berfirman saat itu, wahai ya ma'syarul jin qad istakthartum minal insi, wahai kalian golongan jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Maksudnya jin di sini tentu adalah jin yang fasik, jin yang mengikuti syaitan, begitu ya, bagian dari syaitan atau yang mengikuti syaitan. Mereka menyesatkan. Kemudian menjawablah manusia yang dulu bersekutu ataupun menjadi mitra-mitranya jin itu dalam kehidupan di dunia. Mereka mengatakan, qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajalta lana. Para aulia dari golongan manusia itu berkata, ya Rabb kami, dulu kami saling mendapatkan kesenangan atau manfaat. Istimta itu simbiosis ya, mutualisme, saling mendapatkan keuntungan. Kami mendapatkan backup, kemampuan, kekuatan, kekuasaan, dukungan dan lain-lain sebagainya, begitu ya. Orang jadi tertarik dengan kami punya pengikut yang banyak. Kalau punya usaha, usahanya jadi laris luar biasa dan seterusnya. Dan jinnya itu merasa mendapatkan juga istimta dari perlakuan manusia kepada mereka. Ya dipuja, mendapatkan pengagungan, mendapatkan persembahan, mungkin begitu ya. Disembelihkan hewan, begitu. Istilahnya ada pemberian tumbal-tumbal, sesaji-sesaji dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di ujung akhir ayat Allah mengatakan, qalan naru mathwakum khalidina fiha illa masya Allah inna rabbaka hakimun alim. Ini tentu satu hal istimta yang tidak diperkenankan, karena di sana ada satu perjanjian saling memberikan dan menerima. Manusianya memberikan sesuatu harga dan mereka memberikan sesuatu dukungan yang diminta. Nah, contoh ini ada dalam surat yang lain, Al-Baqarah 102 yang tentang sihir itu. Ilmu sihir adalah salah satu bentuk simbiosis antara jin yang kufur dan manusia. Nanti di akhir ayat surat Al-Baqarah 102 itu disebutkan, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Padahal mereka itu sebetulnya
mengetahui bahwa tidaklah mereka mendapatkan walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Allah menyebutkan di dalam ayat itu bahwa sebetulnya mereka menyadari ya, barang siapa yang melakukan transaksi ya, seperti itu, nggak dapat apapun kebaikannya di akhirat kelak nanti. Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Maka sungguh buruklah apa yang mereka lakukan dengan menjual jiwanya itu. Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Artinya manusia yang berilmu batil, melakukan ilmu-ilmu batil, atau ingin mendapatkan suatu dukungan kemanfaatan duniawi dengan transaksi batil seperti itu, dia hakikatnya telah menjual dirinya. Memang dia mungkin mendapatkan dukungan dari para jin yang punya kemampuan begitu, jin-jin kufur yang punya kemampuan begitu. Tapi tindakan seperti ini, perjanjian yang seperti ini, disadari atau tidak oleh dirinya, ternyata terus berlanjut pada generasi setelahnya. Bahkan ketika orang yang mengerjakannya sudah meninggal, maka perjanjian ini terus berjalan sampai ke anak cucunya. Ada juga jenis perjanjian yang memang sengaja melibatkan agar seluruh anak cucunya dilindungi, dibantu, ditolong, agar juga menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia. Nah, ini perjanjian yang seperti ini terjadi di leluhur-leluhurnya dulu. Itu adalah kasabnya para leluhur, kasabnya orang-orang terdahulu, amal-amal yang mereka kerjakan. Kasab itu maksudnya amal-amal yang mereka kerjakan, yang kemudian isinya perjanjian dengan makhluk-makhluk itu. Nah, setelah mereka mati, mereka wafat, kasab ini berubah menjadi perjanjian yang terus berjalan dan mengikat nasab keturunan mereka. Nah, jadi jin itu kemudian berpindah, atau kalau mereka punya kabilah, kabilahnya disebar ke seluruh nasabnya, anak cucunya, sampai dari generasi ke generasi, yang di generasi tertentu akhirnya penyebarannya lebih besar, lebih masif, dan berbarengan dengan itu terlahir juga di satu era generasi yang diisi di dalamnya jin-jin dari perjanjian leluhur itu, yang kemudian ketika terlahir, tersebarlah di muka bumi ini banyak fenomena anak-anak terakhir memiliki tanda petik kemampuan-kemampuan seperti tadi, dan itulah yang dibaca oleh para pengamat yang disebut sebagai era indigo child, begitu, sudah terlahir di dunia. Dan ini yang kemudian perjanjian leluhur dari hasil kasab perbuatan orang-orang terdahulu yang seperti itu, yang terus perjanjian itu berlangsung dari generasi ke generasi, yang inilah yang kemudian sebagian rekan-rekan menyebutnya dengan jin nasab. Jin nasab maksudnya jin yang menjalankan isi perjanjian yang pernah terjadi pada era leluhurnya, yang leluhurnya dululah yang sebetulnya mengerjakan, yang amal-amal itu atau pekerjaan-pekerjaan itu tidak dilakukan oleh generasi-generasi yang setelahnya, tapi walaupun mereka tidak mengerjakan apa-apa, begitu, mereka mendapatkan, tanda petik, mendapatkan imbas pemberian dari hasil perjanjian dengan leluhurnya. Ya, sampai di situ dulu, Ustaz Munawir. Ini kalau nggak disela dengan obrolan, saya bisa kemana-mana ini. Capek juga ini. Iya, Ustaz. Jazakumullah khair katsira. Alhamdulillah ada pencerahan nih. Baru terfikir oleh saya tentang apa yang diproduk oleh Barat tuh pada umumnya. Mereka memproduksi film-film fiksi, kemudian mereka danai dengan jumlah yang tidak sedikit dananya,
terus kemudian habis itu langsung disambut oleh market. Seakan-akan di situ ada campaign gitu, Ustadz ya. Ada campaign, ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan, sesuatu yang terselubung, sesuatu grand design kalau saya melihatnya. Dan itu diproduksi oleh mereka yang kita kenal sebagai orang-orang yang ilmiah, logis gitu. Tapi malah menciptakan sesuatu yang tidak logis gitu, Ustaz. Di awal-awal pembahasan seperti itu kira-kira, Ustaz. Terus kemudian untuk yang di pembahasan akhir ini, berarti indigo itu tidak datang dengan sendirinya. Berarti ada kasab-kasab leluhur mereka yang ada perjanjian mungkin dengan jin-jin khodam mereka, kemudian perjanjian itu tidak berhenti, terus berlanjut sampai ke anak cucu mereka. Insya Allah itu yang Anda pahami, Ustaz. Mungkin dari Ustadz-Ustadz yang lain ada pengalaman-pengalaman pribadi menangani kasus indigo. Silakan. Kita baru bicara tentang tentang fenomena yang ada, terus kemudian kita berusaha meraba gitu ya, menelusuri kira-kira apa sebabnya, apa yang kemudian isyarat-isyarat agama menyebutkannya ini dari mana dan apa hakikatnya begitu ya, supaya kita juga tidak keliru. Ada yang keliru, salah satunya ada dari dua kutub menganggap mereferensi fakta-fakta atau fenomena begini sebagaimana referensi yang disebutkan oleh mereka-mereka yang tidak mengambil referensi agama. Oh itu anugerah, oh itu suatu keistimewaan, oh itu suatu bakat alami yang harus dikembangkan dan seterusnya dan seterusnya. Padahal itu sekali lagi tidak fitrah, bukan original begitu. Fitrah manusia tidak begitu. Tapi kok itu di kitab-kitab suci ada, ya itulah beda. Kemudian kita beda menyebutnya itu adalah mukjizat para nabi, ada nanti mauna, ada karomah dan sebagainya, yang itu ada pembahasannya sendiri. Sementara yang kita bahas adalah ini secara general seperti ini di usia anak-anak dalam berbagai macam latar belakang budaya, agama dan seterusnya juga punya mata mendapatkan seperti itu. Nah, itu fenomena yang apa begitu ya? Hal-hal yang kita sebut sebagai kharik lil ada. Suatu hal yang menyimpang atau satu hal yang enggak biasanya dalam keseharian begitu. Nah, ini apa sesungguhnya? Apakah itu kelebihan? Nah, secara santai saya sering menyebutkan iya kelebihan, karena selain dirinya ada faktor lain yang juga ikut masuk dalam dirinya, ya kan lebih begitu. Tapi ini satu hal yang baik atau tidak? Ya, kita menyebutnya tidak, karena tidak semestinya seperti itu. Tidak semestinya seperti itu karena tidak fitrah, tidak ori. Ini barangnya bukan ori, ini KW. Begitu. KW yang pasti punya side effect begitu ya, karena bukan barang under deal ori, dipakai pasti ada side effect-nya. Bisa kepake dalam kondisi tertentu, tapi sebetulnya dia karena nggak ori pasti akan ada terjadi terjadi kontraindikasi pasti dalam keadaan kehidupannya, apakah secara fisik, secara psikis, secara sosial dan yang lain-lainnya. Oh ya, ini Ustazah Erita. Silakan Ustazah Erita. Ada yang mau disampaikan mungkin? Ada yang sebelumnya dulu aja. Sebelum saya ada. Tinggal Ustazah Erita nih yang ini. Silakan Ustazah Erita. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, izin mematikan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini sepertinya kalau dibahas malam nggak cukup ya. Mudah-mudahan nanti ada lanjutannya, insya Allah. Ya Ustadz, karena memang belum banyak banget ya saya menemui dan kasus indigo ya, insya Allah baru beberapa gitu, belum sampai 10 orang lah gitu. Tapi dari
kasus-kasus yang saya temui itu kebanyakan itu memang mirip-mirip, dan memang alhamdulillahnya belum ada yang laki-laki gitu ya, yang ikhwan, yang anak-anak laki-laki yang saya temui untuk diterapi gitu. Jadi akhwat-akhwat yang seusia dari sekitar mulai remaja sampai ke dewasa gitu, dan bahkan yang kuliah kerja juga masih agak tersiksa dengan, kalau orang barat tadi menyebutkan given gitu, tapi saya lebih melihat itu suatu kerugian yang betul-betul harus diupayakan agar anak tersebut menjadi fitrah kembali gitu, karena dalam perjalanannya itu kan mengalami suatu hal-hal yang terhambat dalam aktivitas maupun dalam segala masa depannya yang insya Allah lebih robani gitu. Dan itu rata-rata mereka itu agak lambat dan cepatnya insya Allah biiznillah ya terjadi kesembuhan ya, itu kerjasama orang tua gitu, karena memang yang mendidik anak-anak di Madrasatul Aula, pertama pendidikan anak itu ada pondasinya pada orang tuanya gitu, dan orang tua yang bisa diajak kerjasama untuk menyadari apa yang menjadi kesalahan-kesalahan atau kedoliman yang ada pada keluarga tersebut, itu alhamdulillah sangat membantu sekali. Yang ingin saya tanyakan juga Ustaz, itu kalau mungkin para ustadz yang sudah insya Allah menangani berbagai macam dan banyak sekali ya kasus-kasus seperti itu paling cepat ataupun bisa insya Allah bisa sembuh itu rata-rata menghabiskan berapa waktu Ustaz? Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bismillah bisa juga insya Allah ada yang langsung sembuh gitu, seperti itu. Dan rata-rata juga gitu yang bisa saya simpulkan itu antara nasab, kasab, kemudian psikis itu, dan pendidikan orang tua itu semuanya dominan membentuk itu semuanya, dan bahkan memperparah itu Ustadz, pertama itu ya. Terus yang kedua itu yang semula anak tersebut itu indigonya itu tidak terlalu premium gitu, dengan bertemunya dengan teman-teman yang juga mengalami hal yang sama, dan dengan kasus-kasus yang mungkin awalnya itu juga dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi ada kemiripan-kemiripan juga, itu terkadang bisa tarik-menarik sehingga anak yang semula itu tidak terlalu parah indigonya itu semakin parah gitu, dan yang satunya dan yang lain-lainnya juga insya Allah mulai hilang, tapi kemudian muncul di temannya dalam satu komunitas itu, karena dalam satu komunitas itu Ustaz. Jazakumullah khairan katsira. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Ya, terima kasih Ustazah Erita atas pertanyaannya. Jadi kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menterapi orang-orang indigo Ustaz? Sekaligus saya satukan pertanyaannya dengan pertanyaan di chat. Itu bagaimana cara memutus perjanjian dengan jin khadam dari leluhur, kalau ternyata keluarga itu sudah sadar bahwa ada perjanjian di leluhur mereka, bagaimana cara memutus perjanjiannya? Kemudian juga dari Ustazah Erita tadi, berapa lama kira-kira dibutuhkan untuk menterapi orang-orang yang terkena gangguan jin nasab? Kira-kira gitu Ustaz. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau melengkapi dulu ya, penjelasan ya, tadi juga sudah disinggung sepintas dalam satu hadis yang sangat-sangat kita kenal insya Allah ya. Rasulullah SAW menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, atau redaksi lain yang mirip-mirip seperti itu. Setiap yang terlahir
itu terlahir atas dasar fitrah. Ini yang dimaksud tentu adalah manusia secara khusus ya, atau makhluk mukallaf. Fitrah di sini apa? Sebelum kita simpulkan, lanjutan hadis itu menegaskan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang meyahudikan mereka, menasranikan mereka, atau memajusikan mereka, atau yang lain-lain yang selain fitrah itu. Nah, kalau antara fitrah dan padanannya adalah nilai tadi, nilai agama atau nilai din yang ada, Yahudi, Nasrani, Majusi, maka fitrah yang dimaksud di sini adalah al-Islam. Fitratullah lati fatarana sa'alaiha la tabdila li khalqillah. Di awal ayatnya disebutkan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah dirimu seluruh-seluruhnya kepada agama ini, yang itu merupakan ciptaan Allah yang tidak yang telah menciptakan manusia di atas fitrah ciptaan tersebut. Nah, orang tua tadi yang sudah terkait ya, mungkin dalam banyak peristiwa atau banyak kasus setelah ditelusuri kami nggak punya aktivitas hal-hal yang aneh-aneh, Pak. Gitu. Kami biasa-biasa saja. Kami juga nggak pernah ritual-ritual ngamalkan apa-apa. Kok anak saya bisa begini? Perlu diingat bahwasanya abawaw ini juga punya abawaw juga, punya kedua orang tua. Dari jalur kakek nenek bapak, kakek nenek ibu, di atasnya si anak ini sudah punya 4 sumber kakek nenek. Kemudian di atasnya kakek nenek, buyut gitu ya. Kakek neneknya bapak ibunya itu sudah ada berapa totalnya begitu ya? Masing-masing ada 2, sudah ada 8 di sana. Nanti di atasnya lagi generasi yang ketiga, di atasnya sudah 16. Nah, di era-era tertentu di mana seolah-olah sepertinya diobral betul oleh para makhluk, para jin kufur itu ya, yang kemudian muncul kisah-kisah kesaktian di era seperti itu. Mungkin kalau kita juga mengalami sejarah perjuangan, misalnya melawan penjajah, tidak sedikit mbah-mbah yang dulu dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang tidak lazim. Apakah itu dengan melalui semacam ritual yang mirip-mirip ritual agama, ataukah langsung dengan ritual-ritual yang jelas-jelas berseberangan dengan nilai-nilai agama, tetapi yang didapat sama, kuat, tahan sakit, punya keberanian luar biasa, sampai ada yang kebal peluru dan sebagainya. Ini adalah suatu hal yang jelas menyalahi fitrah, yang itu tidak dilakukan oleh mbahnya, tapi mbah buyutnya. Nah, bisa jadi perjanjian yang terjadi di mbah buyutnya ini tidak masuk langsung ke generasi pertama berikutnya, tapi bisa kedua, ketiga, baru muncul di generasi yang seterusnya. Ini makanya ketika kita bisa memahami kira-kira gimana leluhur dulu, kita bisa tahu nanti di situ kenapa kok anak ini seperti ini, padahal bapak ibunya biasa-biasa saja, nggak ada hal-hal yang aneh-aneh dilakukan, gitu ya. Nah, terus ini menjawab kondisi keadaan pertanyaan-pertanyaan yang mirip semacam itu tadi. Nah, terus gimana memutus dan berapa lama, begitu ya prosesnya. Ini tentu tergantung dari apa istilahnya. Saya menyebutnya kalau jenazah tebal tipisnya lapisan itu. Pada diri seseorang bisa jadi dia ada berlapis-lapis, tidak hanya 1-2 karakter yang ada membersamainya. Jika di dunia perjanjian mereka, perjanjian di atasnya itu, ini adalah tipe yang cocok untuk di-backup sepenuhnya, bisa jadi dari sekian banyak leluhur, generasi kedua, ketiga, di atasnya keempat, kelima, begitu ya. Itu semuanya bisa turun jadi satu ke anak itu. Dan ini kalau dari level keindigoannya bisa sampai kepada puncak indigo yang disebut betul-betul indigo itu, yaitu nila umum. Karena di kalangan mereka, wallahu alam, ada penyebutan
Nggak semua yang punya sixth sense itu yang bisa peka-peka itu bisa disebut indigo, katanya begitu. Wallahu a'lam. Nah, sementara kita tidak memilah-milah itu untuk sementara. Hanya istilahnya lapisan jin nasab itu tergantung tebal atau tipisnya. Dan kita nggak bisa tahu tebalnya seberapa. Malah ketika setelah diterapi di awal kok jadi tambah aktif, yang lain-lain jadi tambah, yang tadinya nggak sama sekali nggak bisa melihat kok jadi melihat. Ada yang begitu. Dia setelah di jalan balik lagi pulang. Pak Ustaz, tadi saya bisa jadi melihat-melihat gitu. Sebelumnya saya nggak pernah seperti ini. Setelah di ruqyah kok jadi malah bisa lihat-lihat. Gitu. Ini banyak yang seperti itu. Atau juga ketika si anak itu terjatuh setelah kecelakaan, setelah dia sadar, dia baru bisa melihat-lihat. Kemudian juga ada juga yang setelah mendapatkan peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat membuat dia tertekan luar biasa sedih, di situ dia muncul kemampuan-kemampuan yang dulunya tidak muncul seperti itu. Artinya ada fase-fase di mana jin nasab itu muncul karena tertrigger gitu ya, teraktivasi dengan keadaan-keadaan tertentu. Ada yang dengan peristiwa fisik seperti kecelakaan, ada yang peristiwa mental seperti tekanan, ada juga yang karena setelah hadirnya tantangan atau serangan gitu ya. Karena Allah alam bisawab, pada umumnya jin nasab itu dalam perjanjiannya dalam rangka untuk melindungi, memproteksi, mendukung, membantu dan sejenis itu gitu ya. Kecuali nanti ada jin nasab yang punya khas leluhurnya itu penyihir-penyihir atau dukun, ini spesifik nanti pembahasannya. Secara umum seperti itu. Maka ketika ada sesuatu yang dianggap membahayakan pada diri si anak itu atau si orang itu, mereka akan tampil, muncul. Nah, tampil dan munculnya itulah yang kemudian akhirnya terasa dia mengalami sesuatu. Yang tadinya biasa aja kemudian jadi aktif. Nah, kalau dalam penggambaran film atau cerita Hope gitu ya, ketika dia marah barulah muncul si buto hijaunya itu begitu. Atau ketika teraktivasi, dia konsentrasi baru muncullah begitu. Ketika dia mau, kalau sudah lancar tinggal niat saja sudah bisa langsung berubah. Itu kalau sudah terlatih banget itu akan seperti itu. Tapi kalau seperti si Hulk itu, siapa ya nama manusianya tuh lupa. Itu dipancing-pancing marah baru bisa muncul. Suatu saat si Hulknya, si buto hijaunya terlepas gitu. Dia pada saat bahaya dia berusaha marah-marah kok nggak bisa muncul-muncul juga. Akhirnya dia menyakiti dirinya. Si manusia menyakiti diri, barulah si buto hijaunya itu datang, baru jadi. Jadi tidak dengan marah dulu, tapi dengan dia disakiti baru dia datang. Jadi ada hal yang men-trigger itu tadi. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi ya, berapa lama ya tergantung tebal tipisnya dan bagaimana juga treatmentnya tentunya. Dan juga sangat-sangat dipengaruhi dengan kesadaran si manusianya sendiri dan orang-orang terdekatnya, dalam hal ini benar orang tuanya, karena jalur silsilah inilah juga penting. Cara memutusnya, kalau kita yakin leluhur kita itu adalah orang-orang yang bertauhid, ya kita mohonkan ampun untuk mereka. Kita anak cucunya, keturunannya memahami ini, sebut saja nama-nama mereka boleh, atau secara umum doa-doa yang biasa kita panjatkan, Rabbighfirli wali walidayya wali ajdadina dan seterusnya begitu ya. Wali ummahatina wali abaina, orang-orang tua kami, mbah-mbah kami dulu. Sebut secara spesifik jika mereka punya amalan-amalan, perjanjian-perjanjian yang tidak engkau ridhoi, maka putuskanlah ya Allah, jikalau kami semuanya tidak menerima, tidak bersedia melanjutkan perjanjian itu. Bahkan juga bisa disebut, Bismillah, kalian para makhluk Allah yang Allah takdirkan membersamai kami melalui perjanjian leluhur orang-orang tua kami mohon kepada Allah agar ini dihentikan. Dan kami tidak bersedia dibersamai lagi oleh kalian dalam bentuk apapun pada diri kami dan anak keturunan kami. Kalau ada simbol-simbol yang menjadi
apa namanya, simbol-simbol ikatan yang di situ terikat juga ada perjanjian leluhur, biasanya terkait dengan pusaka-pusaka leluhur, misalnya tongkat bentuknya bisa, senjata-senjata tradisional bisa juga, apapun bentuknya. Itu saran kami, kalau tidak punya sejarah khusus dalam arti sejarah nasional, ya sudah disepakati oleh keluarga, ini tidak lagi dilestarikan, dimusnahkan, sebelum dibuang, itu dirusak dulu sebaiknya, supaya kalau ditemu orang jangan sampai menjadi satu hal yang nanti memberi polusi kepada orang yang mendapatinya. Kalau dia punya sejarah nasional, sebaiknya diserahkan ke museum sejarah, karena itu juga ada konstitusinya seperti itu. Dianggap sebagai barang sejarah, begitu ya. Serahkan ke lembaga-lembaga sejarah. Nah, urusannya nanti sudah dengan seperti itu. Kemudian ya kita mohon kemudahan dari Allah. Biasanya kalau secara teknis bisa dibaca beberapa ayat, misalnya surat At-Taubah ayat 1, Al-Baqarah ayat 166, gitu ya. Atau apa yang dinyatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, inna buru'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa nih? Jadi intinya seperti itu ya. Jadi kalau secara teknis cara memutus seperti itu. Alhamdulillah. Bisa dilanjut? Iya Ustaz. Alhamdulillah sudah dijelaskan tadi oleh Ustaz Rashad, sekaligus cara memutus bentuk perjanjian. Ya macam-macam ya. Ya ada yang dengan apa namanya, dengan sebagian teman-teman dengan ikrar memutus. Kami keluarga besar, sebut saja keluarga besar, kalau dari mbahnya siapa, dari leluhurnya siapa, menyatakan bahwa kami sudah tidak bersedia melanjutkan isi perjanjian itu. Semoga Allah memutusnya. Bahkan kita bisa tambah, semoga kalian, wahai para makhluk Allah, Allah berikan hidayah juga kepada kalian, karena tugas kehidupan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk menyembahnya. Silakan nanti dibacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita baca saja beberapa ayat-ayat yang sifatnya mendakwahi, kemudian ya ikuti kami kalau kalian ingin betul-betul menjadi hamba Allah yang berserah diri menjadi muslim. Ikuti kami mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Kalau kita tahu apa yang kita rasakan, misalnya sering kok nggak hilang-hilang ya, di kepala sering banget pusing, apalagi kalau ada tantangan atau ada tekanan, itu sering munculnya di situ, atau sesak di dada, dan itu hilang nggak sulit hilangnya. Di sisi lain kita sering mendapatkan firasat-firasat atau gampang curiga sama orang, atau gampang punya insting tertentu dengan orang, itu biasanya terkait dengan dada, begitu ya. Kalau sering melihat atau pernah atau sering melihat sesuatu yang umumnya tidak dilihat oleh orang lain, biasanya ya di sekitar kepala, di samping atau kepala belakang, tergantung bagian kanan atau kiri, begitu ya. Ya itu langsung aja diserukan, bisa Bismillah, kalian yang di kepala, yang di dada kami selama ini, yang di perut, dan tidak jarang juga ada di organ-organ reproduksi, yang di rahim, misalnya. Semoga Allah mudahkan kalian untuk mendapatkan hidayah dan terlepas dari perjanjian yang batil seperti ini. Sudah dibacakan tadi ayat-ayatnya, boleh dibacakan suratul Fatihah dengan niat mendakwahi, kemudian tuntun mereka. Kalau saya memilih dengan cara begitu. Iya Ustaz, jazakallahu khairan katsira. Ternyata qadarullah di grup ini ada yang indigo Ustaz. Ustaz Digis Alfu. Tadi ada pertanyaan dari Ustaz Digis Alfu. Beliau indigo sejak SMA. Boleh minta testimoninya Ustaz Digis Alfu? Masih aktif enggak? Jadi beliau mengatakan bahwa sejak SMA beliau bisa melihat jadi indigo, melihat penampakan-penampakan. Sampai sekarang marah tambah parah katanya. Kita minta menceritakan sebentar bagaimana sih proses indigonya,
Masih ada Ustadz Digis Alfu? Ya, Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. warahmatullahi. Oh iya, ibu-ibu ternyata. Silakan. Izin menonaktifkan video ya. Siap-siap. Ya. Jadi waktu dulu itu saya cuman bisa ngerasa-ngerasa aja gitu. Waktu kecil itu saya sadarnya ketika saya belum sekolah atau enggak TK gitu. Saya agak lupa. Afwan. Terus waktu SMA itu saya ingat lagi apa ya? Kayak semacam diklat. Terus saya ada di pedesaan gitu deket pantai. Nah, di depan rumah itu ada hutan-hutan gitu kayak pepohonan jati gitu. Nah, saya lihat ada sekumpulan apa ya? Poci. Poci ini saya agak sedikit samarkan ya namanya. Nah, terus Poci itu maksudnya poci buat teh itu ya? yang dibungkus Oh, yang dibungkus. ya. Soalnya saya takut menyebutkan. Terus ya itu terus pertama kali itu saya ngelihatnya itu. Terus pas umur 20 ulang tahun itu saya bisa ngelihat apa ya? Kayak kumpulan-kumpulan orang Belanda gitu di rumah teman saya. Jadi saya tahu apa masa lalu orang Belanda itu, gimana dia bisa di situ, gimana dia dibunuh, gimana kisah-kisahnya begitu, Ustadz. Nah, jadi semakin kesini itu saya bisa, kalau kata orang-orang itu, bukan kata orang-orang sih, kata teman-teman dekat saya itu namanya cenayang gitu. Nah, itu sejujurnya saya agak terganggu gitu dengan semua itu. Saya pernah ruqyah sampai berkali-kali, itu juga kayak hilangnya cuman sementara, tapi balik lagi gitu. Ya, saya mau nanya bagaimana gitu mengatasinya, karena sejujurnya saya juga terganggu gitu. Terus kata orang-orang yang nggak saya ceritain kisah saya itu, ada yang bilang, kamu mau diikutin loh, kamu mau diikutin. Nah gitu saya agak takut, soalnya nggak saya asah gitu, karena memang saya nggak berniat untuk memiliki ini semua begitu. Ya, syukron Ustadz. Ya, Pak. Tadi juga di chat banyak ya yang mungkin nanti bisa dibacakan, tapi setelah ini sebelum lupa, ini bisa dicatat nomor saya. Nanti mungkin karena ada yang perlu didalami setelah ini ya, nanti bisa komunikasi atau bisa perlu digali lagi hal-hal yang tadi belum sempat disampaikan. Iya, baik. 081. Sebentar. Iya. Mungkin bisa diketikkan di sini chat oleh siapa ya? Siap. 081 234 36 1400. 400. Afwan, saya ulangin lagi ya Ustadz. 081 234 361 400. Ya. Ya. Ya, jadi ada kondisi di mana itu ada yang menyebut teraktivasi, tapi juga sebetulnya bukan dari sumber awalnya, bisa juga. Jadi teraktivasi karena ada hal-hal yang lebih kuat begitu ya, sehingga dia bisa memberikan respon, berusaha memberikan respon. Ada pihak lain yang kemudian dia entah dipaksa atau diajak untuk merespon, akhirnya muncul. Yang tadinya bukan visual, akhirnya bisa visual begitu ya. Yang mungkin dulu tetap ada yang visual itu tapi tidak aktif, tapi begitu ada yang menjadikan pemicunya, akhirnya yang visual juga bisa aktif. Itu satu. Nanti juga ada hal-hal lain yang ini nggak mudah juga menjelaskannya, tetapi ini adalah satu fakta di mana ada orang yang cenderung memang sering diikuti begitu ya. Ya, sering diikuti,
kemana dia pergi, atau ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang biasanya ada sejarah-sejarah tertentu. Ya akhirnya dia di situ ada yang ikut dari tempat-tempat itu. Nah, ada yang seperti itu, tapi juga ada yang enggak. Gitu. Dia bisa bisa merasakan, bisa melihat, tapi dia tidak diikuti, cuma begitu aja. Tapi ada yang diikuti. Nah, sering begitu. Nah, ini ada perbedaan karakter atau unsur X yang di dalam dirinya yang membedakan itu satu dengan yang lain. Nah, sifat-sifat itu yang kemudian pertanyaan awalnya seperti yang tadi, ini dari mana dapatnya, kan begitu ya. Itu yang tadi disampaikan adalah salah satu contoh fenomena yang sejak kecil sudah begitu, terus semakin kesini kok semakin bertambah, padahal nggak pengen seperti itu. Begitu ya. Jadi pertanyaannya berikutnya tadi seperti yang sudah sebelumnya, gimana cara menghilangkannya atau bagaimana cara untuk tidak lagi seperti itu. Hanya saja tadi sudah disampaikan ya, ada yang cukup lama, bukan hanya berbulan-bulan, mungkin sampai bertahun-tahun. Sudah berkurang banyak, tapi masih ada begitu ya. Yang penting sekarang adalah, yang kata kunci pentingnya adalah bagaimana sikap apa yang Allah perintahkan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, itu penting sekali. Ukuran kita adalah ukuran syariat, dan dalam kehidupan umumnya adalah ukuran akal sehat manusia pada umumnya. Sudah kita kendalikan, proses pengendalian itu penting sebagai bagian kita untuk tidak memasukkan dimensi yang tidak fitrah dalam kehidupan kita. Kalau dorongan kok pengennya marah aja, ini padahal persoalan sepele, kendalikan diri, diam begitu ya. Pengen komentar aja, diam, baca istighfar misalnya begitu kan. Tapi saya nggak bisa diamkan, ini suatu hal yang harus saya tegaskan karena ini adalah suatu hal yang mungkar misalnya begitu. Ya, mengingkari kemungkaran ada caranya juga. Nah, disitulah pentingnya ilmu, bimbingan, sehingga dengan ilmu dan bimbingan itu kita semakin bisa terkendali. Ya, pada saat proses menghilangkan atau meminimalisir hal-hal semacam itu belum sampai kepada apa yang diharapkan, yang penting adalah kendali. Dan yang penting lain adalah proses kita punya ini dan itu, yang tadi contohnya sudah disampaikan, itu bukan sesuatu yang diusahakan. Kita tidak mengerjakan sesuatu dan kita tidak menginginkannya, itu kata kunci penting. Karena ketika kita menginginkan, apalagi kemudian kita mengasahnya, ngelakoni, bahkan yang tadinya nggak bisa, pengen bisa, akhirnya ngamal-ngamal ini itu, nah disitulah sudah jatuh kepada bima kasabetum, apa yang kita lakukan, dan kesalahan itu akhirnya ada poin kesalahan dan dosa kita di sana. Sementara yang bentuknya jin nasab ini, faktor unsur kesalahan kita tidak ada. Tapi gimana? Ini suatu hal yang tidak fitrah, ya, dengan kendali, dengan dapatkan bimbingan, jangan diasah begitu ya, sehingga menjadi suatu kemampuan yang tambah besar, yang itu sedang digiring opini besar di luar sana kepada orang-orang indigo child untuk diasah, karena ini adalah given, suatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan dan harus dikembangkan. Bahayanya apa? Kita tahu bahwa menyatunya jin dan manusia, jin kufur dengan manusia, para kekuatan-kekuatan seperti itu, yang paling sempurna menyatunya jin dan manusia dalam kehidupan ini adalah tokoh besar yang akan datang di akhir zaman, yaitu Dajjal. Itu adalah kondisi yang sempurna. Kemunculan indigo child dalam jumlah yang booming, yang besar sekali, dan semakin hari semakin ditampakkan cerita-cerita, kisah-kisah, film-film yang menggiring ke arah sana, unsur-unsur magic, unsur-unsur metafisis dan seterusnya dipadukan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ini sebetulnya sedang memberikan isyarat semakin dekatnya era kemunculan mereka. Dan di sisi lain juga dalam rangka merekrut besar-besaran orang-orang yang punya bakat-bakat atau unsur X di dalam dirinya. Betapa banyak acara-acara entertainment yang sebetulnya sedang mencari unsur X ini dalam diri generasi
manusia, anak-anak muda khususnya. Yang jelas-jelas ada acara entertain yang namanya X Factor, Idol, mencari bakat, begitu ya. Ini talent, ini semuanya sebetulnya mereka sedang menyisir, sedang merekrut siapa-siapa yang punya unsur X ini dikumpulkan, dan itulah nanti akan mereka pilah-pilah. Si A ini punya kemampuan ini, si B punya kemampuan ini, si C punya kemampuan. Ada timnya sendiri yang menilai dan yang merekrut mereka di luar panggung. Di luar acara, selesainya audisi, ada petugas-petugas tim khusus. Walaupun audisi itu untuk lagu saja, misalnya seni lagu saja, seni musik saja misalnya, tetapi di luar itu mereka pun juga mencari. Yang mungkin yang menang 1-2 orang, tetapi sebetulnya yang dipakai bisa ribuan. Mereka menemukan orang-orang yang punya unsur X yang nanti dipersiapkan untuk menjadi mereka-mereka yang membersamai Dajjal dalam misinya. Wal'iyadzubillah. Ini sebetulnya arahnya bisa ke sana. Begitu. Baik ya, kembali kepada Ustaz Manawir. Gambar yang tadi itu sekedar untuk memberikan contoh bahwasanya ini adalah satu fakta yang memang ada. Nah, tinggal ini harus kita sikapi seperti apa. Ini penting. Ya, alhamdulillah, jazakallah khairan katsira Ustaz. Untuk Ustaz yang pertanyaannya belum tercover, itu sudah Anda tulis nomornya Ustaz Rasyad di chat, bisa di save, nanti bisa dijawab beliau. Ini pertanyaan berikutnya Ustaz. Apakah pecinta itu, jin yang mencintai manusia itu ada hubungannya dengan indigo dan jin nasab nih Ustaz? Ini tidak, ini bab yang berbeda sebetulnya ya, bab yang berbeda. Maka ketika disatukan menjadi satu topik diskusi ya akan panjang sekali ya. Mestinya dipisah-pisah. Ya, ini bab yang berbeda. Bisa jadi memang salah satunya dari unsur jin nasab yang membersamainya, yang kemudian akhirnya dia suka dengan itu. Bisa juga dari unsur lain, unsur yang berbeda. Ada juga jenis yang kasus-kasus misalnya dari awalnya ditugasi untuk terkait dengan utusan penyihir misalnya, asalnya dari jin sihir, tapi kemudian karena sudah lama di sana dia jadi suka dengan target korbannya itu. Ada juga yang dari amalan-amalan yang dikerjakan oleh suaminya, begitu. Suaminya punya ilmu-ilmu tertentu yang ternyata itu jin khodamnya suaminya malah menyukai istrinya dari suaminya itu. Banyak kasus ya, yang bukan hanya dari jin nasab. Kalau konteks indigo kita langsung hubungkan dengan jin nasab, maka tidak semua jin yang mencintai manusia itu dari jin nasab. Mencintai ini bisa jadi yang manusia itu laki-laki, jinnya perempuan, atau sebaliknya manusianya itu perempuan, jinnya itu laki-laki. Hanya saja yang unik adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Min anfusikum azwaja. Ya, dalam pembahasan para ulama terkait dengan apakah mungkin jin mencintai jin menikah, seorang menikah dengan jin, begitu ya. Itu banyak yang menyebut mungkin saja bisa itu terjadi, begitu. Hanya saja hukumnya diperdebatkan. Ya, kalau yang laki-laki itunya manusia, perempuannya jin, mungkin bisa. Cuman ada lagi membahas itu gimana nanti rukun nikahnya misalnya, begitu. Saksinya dan seterusnya, siapa yang jadi saksi, begitu. Kalau hanya saja yang unik komentarnya Imam Malik mengatakan saya tidak menyukai kalau nanti ternyata ada perempuan yang hamil mengaku dihamil oleh suaminya jin, begitu. Nanti semua perempuan hamil mengaku begitu, ya repot kan. Nah, jadi perdebatannya sudah sampai di hal-hal semacam itu. Nah, dari ayat yang tadi surat Ar-Rum itu, khalaqalakum min anfusikum, Allah menciptakan dari jenis kalian sendiri atau dari sesama nafs yang sama, azwaja, pasangannya. Nah, ini dijumpai dalam banyak kasus. Ya. Ketika dia ngotot, saya mencintainya.
Nah, ketika kita bacakan orang itu ternyata Allah alam bisawab, ini beberapa kali kasus. Jin perempuan ini ngotot mencintai. Ketika dibacakan kepada orang tersebut, kalian diam dulu. Dibacakan, ternyata ada jin laki-laki di orang tersebut yang melekat lama menyertainya sejak kecil dan mirip menyerupai si manusianya, dan itulah yang dicintai oleh si jin perempuan. Nah, ketika dia sudah lepas, sudah. Akhirnya dia bersama jin perempuan itu bersama jin laki-laki yang dicintainya. Dan sebaliknya juga begitu. Nah, dalam fenomena chemistry, ada kasus unik. Seorang adik kelas sama kakak kelas. Adik kelasnya perempuan, kakak kelasnya laki-laki. Ini begitu ketemu, kok udah klik, akrab banget gitu. Saling senang, walaupun orang mengatakan mereka pacaran. Ini cerita mereka sendiri ya dulu. Kami nggak pacaran, tapi kami merasa sudah bersama-sama begitu ya. Ini saya tulis ada di blog ya. Singkat cerita, ternyata yang di perempuannya itu ada jin perempuan dan tokoh kartun ya. Yang di laki-laki juga jin yang terkait dengan tokoh kartun. Mereka sama-sama penggemar komik dan film Samurai X, kalau ada yang pernah tahu. Itu kisah fiktif juga. Si Samurai X-nya namanya Kenshin, yang perempuan namanya siapa ya? Kaori. Ya, saya ingat sekali. Saya searching ini apa sih cerita ketika mau mendalami kasus ini. Ternyata yang di perempuannya itu si tokoh Kaori membersamai dia, yang di laki-laki tokoh Kenshin-nya membersamai dia. Nah, jadi secara lahiriah seolah-olah si manusianya ini senang dengan si perempuan ini. Ada baru ketemu. Sampai mereka berpisah begitu akrab sekali. Begitu. Ya, terus ya ternyata si perempuan ini juga kalau melihat gambar kartunnya Samurai X, si Kenshin itu luar biasa senang sekali. Nah, begitu dalam proses ruqyahnya Allah alam bisawab ya. Jin yang mengaku si Kaori itu sudah keluar, bertobat menjadi muslimah, dan kemudian dalam proses berikutnya si Kenshin-nya juga sudah keluar, selesai, dia coba lihat gambar manga, gambar kartun Kenshin itu, si Samurai X itu dia sudah biasa aja, nggak ada suatu hal yang excited atau apa begitu. Itu contoh ya. Betapa sebetulnya yang menyenangi, menyukai sebetulnya bisa jadi ada unsur jin juga yang sebetulnya melekat dalam diri seseorang itu yang disukai oleh jin lawan jenis yang lain. Itu bisa dicoba dalam praktek nanti ya, teman-teman yang menterapi kasus-kasus semacam ini bisa seperti itu. Dan nanti juga kasus-kasus jin LGBT sama seperti itu. Jadi ternyata ada jin LGBT yang di si A, si B yang di mereka ketemu begitu. Sama seperti itu. Bukan si manusianya disukai oleh jin LGBT. Ternyata memang ada jin yang melekat bersamanya sudah punya seperti itu. Ada orang yang sejak kecil kok senangnya sama sesama jenis. Dan senangnya beda sekali. Gayanya pun gaya bukan seperti dirinya. Laki-laki tapi cenderung ke perempuan begitu. Gayanya gaya dan ternyata melekat betul seperti itu. Nah, setelah itu keluar, dia berubah. Gaya maskulinnya lebih menonjol daripada femininnya. Nah, yang seperti itu menjadi satu hal yang menarik ya, betapa mereka juga ikut mempengaruhi sebagian karakter-karakter yang tidak fitrah dalam diri manusia. Begitu Ustaz Munawir, mungkin bisa ada yang menambahkan teman-teman atau para Ustaz yang lain. Ya, alhamdulillah. Mungkin dari ustaz-ustaz yang lain ada yang mau berbagi pengalaman atau berbagi teori. Dibacakan yang di itu chat banyak itu yang mungkin bisa disingkat atau diringkas. Siap, Ustaz. Jadi ada yang bertanya bagaimana pandangan Ustaz terhadap ruqyahnya Ustaz Danu, termasuk jenis apakah metode hipnosis uya-kuya. Ini di luar materi malam ini, insya Allah ya. Setelah kita akan bahas nanti.
Bagaimana dakwah kita terhadap budaya yang diwarnai dengan seperti ini, contohnya bantengan, kuda lumping, dan lain-lain yang secara umum menjadi wajar di masyarakat. Kemudian banyak lagi ada yang oleh orang tuanya diajarkan melakukan hal-hal tidak sepantasnya. Tapi katanya kebaikan untuk kita, disuruh puasa mutih lah, lain-lain, sehingga sempat merasakan emosi berlebih, kekuatan di luar dari seumuran anak. Kemudian setelah mengetahui hal seperti itu, anak ingin membersihkannya dari gangguan-gangguan itu, Ustaz. Sampai sekarang Anda masih merasakan gangguan mimpi buruk seolah-olah nyata, kemudian sulit sekali ketika sholat membaca surat Al-Fatihah, sering lupa. Ini sudah masuk ke sudah mengganggu ibadah malah ya, dengan hadirnya jin-jin di tubuhnya. Ya. Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaannya. Ustaz-ustaz yang tidak sempat terjawab bisa di-japri. Nomornya Ustaz Rosat sudah saya tulis di kolom chat tadi. Ada yang bagi pengalaman itu. Yang itu tadi yang kaitan dengan apa apa tadi itu ya? Yang dari orang tuanya disuruh ngamalkan sesuatu mungkin Ustaz untuk kebaikan. Ternyata setelah itu punya kemampuan berlebih. Iya. Ini sebetulnya bukan terkait dengan jin asap ya. Karena dia sudah dalam kondisi sadar begitu ya, dalam bersama-sama, ini bagian dari kasab sebetulnya. Tapi karena posisinya mungkin waktu itu masih kecil begitu ya, atau sebagai anak berturutkan sesuatu yang kalau di Al-Quran jelas wa in jahadaka an tusyrika bima laisa laka bihi fala tuti'huma. Kita tidak wajib mentaatinya dengan dalam urusan-urusan yang semacam itu. Tapi ketika itu sudah terlanjur dijalankan, apalagi waktu itu kita masih kecil, masih dalam posisi di mana kita belum bisa memberikan sikap yang tegas seperti tadi yang dipesankan dalam Al-Quran, maka ya dalam kondisi sekarang yang dilakukan pertama mohonkan ampun kepada Allah terhadap apa yang pernah dilakukan oleh orang tua pada saat itu. Mohonkan sungguh-sungguh supaya ini menjadi bagian pemutus ya, pemutus yang penting. Kalau beliau berdua masih ada atau orang tua yang terkait menyuruh kita seperti masih ada, mudah-mudahan beliau sudah bisa menyadari di prosesnya dari situ. Beliau mentaubati, mengistighfari secara khusus ya terhadap apa yang pernah dilakukannya dari apa yang tadi sudah disampaikan. Nah, ini kita mencabut akar-akarnya secara sedalam-dalamnya ya dari situ. Istighfari, betul-betul istighfari, orang tua juga begitu, tembus dengan amal-amal soleh, dengan mengkafarohi kalau perlu, dengan sodako dan seterusnya bisa. Nah, terus kemudian setelah itu baru kita sampaikan kepada mereka, pada para makhluk itu. Sebut saja terkait dengan kalian yang dulu berinteraksi melalui ritual atau sesuatu yang dulu pernah dilakukan oleh orang tua kami. Kami mohon kepada Allah agar orang tua kami diampuninya. Tapi kalau orang tua itu sendiri mau istighfar, itu insya Allah mempercepat ya, atau memudahkan proses terlepasnya itu. Setelah itu silakan dibaca beberapa ayat. Ya, kalau kami memilih membaca ayat-ayat itu untuk niat mendakwahinya dan melepaskan mereka dari ikatan-ikatan perjanjian ilmu batil yang semacam itu. Kemudian ya, kita mohon kepada Allah agar mereka diberikan hidayah, karena mereka adalah bagian makhluk yang sesat, tersesat juga, tidak mengerti apa yang menjadi tugas penciptaan mereka. Nah, kita memilih dengan cara mendakwahinya, dengan membacakan ayat-ayat Quran terkait yang punya nilai-nilai kedakwahan. Setelah itu kita mohonkan kepada Allah agar diberikan
hidayah para makhluk itu, insya Allah mendapatkan kemudahan, win-win solution. Mereka mendapatkan kebaikan lalu meninggalkan kehidupan yang membersamai kita, dan kita pun juga terlepas dari keadaan yang selama ini tidak nyaman karena bersama-sama mereka. Teknik seperti ini secara khusus ya, kalau saya menamakannya dengan meruqyah dengan interdakwi, disingkat RID, dengan mendakwahinya lah kira-kira begitu. Itu ya mungkin bisa mewakili kasus-kasus sejenis yang seperti itu. Ini waktunya tinggal 2 menit nih Ustaz. Ada yang ingin berbagi pengalaman? Monggo. Atau dibatasi waktunya. Sampai jam berapa? Sampai 21.45 Ustaz. Jadi tinggal 2 menit lagi. 1 menit lagi malah. Nggak bisa lebih panjang ya Ustaz. Kalau sudah disetting gitu nggak bisa ya. Sudah disetting. Betul, cukup menarik Ustaz. Tapi karena nanti langsung otomatis mati atau gimana? 21.45. Masih bisa sampai 2 jam 3 jam lagi juga Tad. Udah bisa. Ini ya mungkin cerita boleh insya Allah. Monggo aja. Yang tadi berbagi pengalaman. Tadi kita mulainya juga terlambat ya. Kisah tadi. Yang bersangkutan mau menyampaikan sendiri atau? Di chat tadi ada Makatutu atau siapa itu tadi? Ya betul, Makatutu. Makatutu, iya. Ya dipersilakan aja Ustaz. Silakan langsung saja Ustaz Makatutu. Baik. Dari mana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada videonya monggo. Apa Ustaz? Anda share videonya. Gini Ustaz. Ini suara saya jelas kah Ustaz? Jelas. Dari mana nih? Ini Ana dari Bontang Ustaz, Kalimantan Timur. Ya, silakan. Ya, Afan. Kemarin ikut ya acara? Enggak. Ya, lanjut. Ya Ustaz. Ini Ana ada pengalaman Ustaz beberapa tahun yang lalu ada keluarga yang katanya kena guna-guna Ustaz. Nah, terus keluarga-keluarga yang lain atau ada yang bilang orang pintar sudah mengobati tapi tetap jinnya itu bukannya keluar malah makin parah. Banyak orang yang ngasih tahu tentang kebaikan tapi dia melawan. Jadi ini cerita terkait pengalaman terkait dengan yang tema kita atau kasus? Ya, sesuai dengan kasus ini Ustaz. Ya. Nanti di penghujung nanti ada pertanyaan saya Ustaz. Nah, singkat cerita saya dipanggil ke keluarga itu karena saya dibutuhkan untuk membantu mereka. Begitu saya datang, keluarga itu pada heran karena setiap kata-kata saya dia turuti Ustaz. Apa yang saya bilang itu dia manut. Nah, dari sini saya ingin bertanya Ustaz, apakah dalam diri Ana juga ada unsur X atau jin kafir yang membawahi saya atau ada unsur lain Ustaz dari itu? Demikian Ustaz. Ya, itu pengalaman pertama atau ada pengalaman sejenis yang lain-lain walaupun nggak mirip begitu ya? Karena kalau cuma satu data dalam analisa ya kita masih kurang gitu ya untuk membuat kesimpulan. Ada nggak hal-hal lain itu yang mungkin pernah mendengar atau melihat sesuatu, merasakan sesuatu ini yang terpisah dengan kasus ya? Iya Ustaz. Terus pada tahun-tahun sebelumnya itu, sebelum saya ke Bontang itu, saya sering istilahnya itu dibilang kalau tidur itu kok tindu Ustaz. Dan itu sudah sering terjadi Ustaz, yang seperti itu. Apa yang terakhir tadi apa? Katanya kalau tidur itu kadang ketindih sama jin atau apa itu tidak bisa goyang itu Ustaz. Ketindihan.
Ya, ya Ustaz. Dan itu sering terjadi. Iya. Kalau belajar apa dulu pernah nggak? Nggak ada Ustaz. Nggak ada ya. Saya ingatannya nggak ada Ustaz. Ya. Kalau pengalaman-pengalaman yang tadi diceritakan bisa merasakan sesuatu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, insting yang kuat, dan lain-lain, ada enggak? Kalau yang Ustadz sebutkan semua itu tidak ada Ustadz. Ya, tapi yang sering, yang relatif lebih sering ya itu tadi ya, ketindihan itu ya. Ya itu yang sebelum kejadian pengalaman saya yang terakhir itu Ustadz. Tapi setelah itu alhamdulillah tidak ada lagi Ustadz. Ya. Jadi begini nanti ya perlu di dalam ya. Karena kalau langsung menyimpulkan juga walaupun ada satu hal yang unik gitu ya sebetulnya agak cukup unik datang gitu bisa langsung begitu itu tinggal nanti kalau biasanya kita ada semacam checklist gitu ya untuk membantu menganalisa ini kira-kira ada nggak yang menyertai begitu baik dari jalur nasab ya maupun dari yang lain-lainnya jenis gangguan begitu ya. Nah, biasanya kita bisa telusuri jejak orang tua baik dari bapak, ibu, kakek, nenek, leluhur dari kedua orang tua dan seterusnya begitu ya. Dari situ nanti kita bisa punya arah dugaan kuat. Kok saya begini ya gitu. Kalau lihat ke atas, oh ternyata juga ada yang mirip-mirip begitu atau yang patut diduga punya sesuatu yang akhirnya nanti bisa menurun gitu ya, terlanjutkan di generasi seterusnya. Itu nanti perlu ada penggalian lebih lanjut. Karena yang sekarang ini belum tentu atau belum bisa disimpulkan lebih awal gitu ya. Ini kalau dalam satu penyampaian yang sifatnya umum seperti ini kita belum bisa menyampaikan iya tuh langsung begitu. Kayaknya tuh ada tuh. Apalagi juga kita tidak merasakan, tidak bisa melihat. Jadi nggak bisa menyimpulkan langsung bahwa kok langsung dia mau nurut ya. Terus akhirnya endingnya gimana? Dia mau keluar ketika disuruh keluar, mau keluar dan sadar gitu ya. Ini masih nyimak? Ya, Ustaz. Ya. Endingnya mau keluar nggak di tubuh? Endingnya gimana itu? Akhirnya itu, tapi akhirnya itu misalnya saya suruh bilang duduk, dia ikut duduk, suruh ikut saya, dia ikut, suruh diam, dia diam. Tapi jinnya itu nurut aja begitu, tapi begitu berapa jam kemudian ya bertingkah lagi Ustaz. Suruh jangan bertingkah. Oh ya itu berarti ya ini aja ingin gaul aja mungkin gitu ya. Saya pikir kalau disuruh keluar mau keluar, saya pikir endingnya begitu, akhirnya dia sembuh gitu ya. Ya seperti Imam Ahmad nggak bisa datang pakai terompahnya nih nanti kalau nggak mau dipukulkan aja. Nah, karena jinnya betul-betul taat kepada Imam Ahmad, karena Imam Ahmad punya Masya Allah ya punya kewibawaan iman yang besar. Terompahnya bukan apa-apa, itu hanya mewakili saja. Gitu. Tapi setelah Imam Ahmad wafat, jinnya masuk lagi. Ketika diancamkan dengan terompahnya Imam Ahmad, jinnya nggak mau keluar. Saya memang diperintah untuk taat kepada Imam Ahmad. Sekarang beliaunya sudah nggak ada, jadi nggak ada lagi taat. Waktu Imam Ahmad masih ada dan dia diancam dengan terompahnya Imam Ahmad mau dipukulkan kalau nggak mau keluar, dia bilang sam'an wa ta'atan li Imam Ahmad. Seandainya dia memerintahkan aku untuk keluar dari Baghdad, aku akan keluar dari Baghdad. Itu jin yang merasuki salah satu orang di istana pada saat itu. Itu seperti itu ya. Saya pikir
Saya pikir bisa sampai begitu, akhirnya keluar, kamu keluar udah jangan ganggu ya. Ya baik, saya keluar, saya pikir begitu. Ternyata ya cuma aksi-aksi aja, setelah itu yang tetap masih di situ begitu ya. Berarti tidak nurut-nurut amat. Ya mungkin malah diajak teman gitu, mungkin anggap temannya ya diajak main. Ketemu bos. Wallahu a'lam. Ya, ya. Alhamdulillah Ustaz sekalian, sekarang sudah jam 21.53, hampir jam 10 malam. Insya Allah masih panjang pembahasan kita. Insya Allah kita akan buatkan sesi lagi bulan depan atau di waktu yang lain insya Allah. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa beri langsung ke beliau, dan untuk mengetahui materi tentang terapi Al-Quran bisa dibuka di terapiquran2015.blogspot.com terapiquran2015.blogspot.com. Itu sudah di-share sama Ustaz Daerah, tinggal diklik di kolom chat insyaallah. Kita tutup Ustaz, atau ada closing statement Ustaz? Ya. Jadi dengan memahami ini, ya, sebetulnya inti pembicaraan kita sebetulnya lebih ke jinasabnya ya, bahwa dimungkinkan, sangat mungkin kita ini semua mengingat sejarah bangsa secara khusus dan juga mungkin sejarah umat manusia, itu berinteraksi dengan mereka dalam ikatan perjanjian. Kalau bangsa sendiri kita punya sejarah animisme, dinamisme, terus muncul agama-agama lain yang kemudian Islam juga ikut masuk, kemudian tercampur Islam dengan sinkretis, kemudian di sana ada disisipi dengan sejarah penjajahan yang juga membawa ideologi-ideologi yang tidak kalah beratnya begitu ya, termasuk Yahudi masuk di situ, komunisme juga ikut masuk lewat Belanda dan seterusnya. Ini menjadi warna yang sedemikian rupa di negeri kita, dan kita adalah bagian generasi yang terlahir di periode kesekian yang bisa jadi di atas kita leluhur sedemikian rupa punya perjanjian-perjanjian. Nah, jinasab yang membersamai kita tentu punya karakter-karakter yang berbeda-beda, tetapi secara umum ini akan memberikan mudorot begitu ya. Apalagi pada saat kita di akhir zaman ini penuh dengan tantangan yang berat, luar biasa. Penjagaan kita dalam kendali syariat ini perlu semakin kuat begitu. Tapi di sisi lain juga polutan yang di luar, kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama juga gencar di luar, ini akan semakin menguatkan unsur-unsur yang tidak fitrah di dalam diri kita. Ya, sehingga akhirnya menjadi satu persoalan yang tidak ringan. Ya. Belum lagi nanti kita juga berhadapan dengan kenyataan di mana interaksi antara kita dengan orang lain, sesama orang mukmin sebetulnya, sesama orang-orang yang berada dalam aktivitas kedakwahan, tidak sedikit juga di sana perannya jinasab juga akan bisa muncul. Bisa menjadi berteman atau menjadi akrab atau menjadi bermusuhan, menjadi orang itu menjadi suka dengan kita, tidak suka dengan kita, dan seterusnya. Gaya-gaya khusus akan bermunculan juga tanpa kita sadari, juga pengaruh dari jinasab itu. Ala kulli hal, itu adalah bukan suatu hal yang tidak kita kehendaki bersama, hanya saja sekali lagi kita butuh pengendalian, dan barometernya adalah kesesuaian dengan logika akal sehat dan tuntunan syariat. Kalau sudah nggak sesuai dengan akal sehat, ini saja sudah menjadi catatan kita, apalagi sudah akhirnya menyimpang dari apa-apa yang disyariatkan, maka kita sudah pasti bisa menyebutkan ini ada sesuatu yang lain yang mempengaruhi diri kita yang sudah tidak sejalan dengan fitrah. Maka perlu kita koreksi riwayat sejarah kita, khalfiyah kita sendiri, baik secara nasab maupun secara kasab. Kasab maksudnya adalah apa-apa dulu yang pernah kita kerjakan sebelum kita mengenal agama, sebelum kita
mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang bagaimana cara hidup kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Mungkin dulu kita pernah mengamalkan ilmu-ilmu yang setelah kita belajar agama, kita paham, oh ternyata itu batil, dan kita menyetopnya, menyetopnya. Tetapi menghentikannya ternyata kadang tidak cukup, karena tidak hilang dengan sendirinya. Kita harus mengurasnya betul-betul, menguninstall istilahnya. Kalau dulu pernah diinstal, aplikasi itu walaupun nggak dipakai, tetap dia masih ada di dalam sistem hidup kita, sebagaimana di dalam sistem di gadget kita. Kalau tidak betul-betul di-uninstall, maka sangat mungkin ilmu-ilmu itu masih ada dalam diri kita. Nah, pada saat ada polusi-polusi, virus-virus masuk ke dalam diri kita, mempengaruhi sistem kita, bisa jadi akhirnya aplikasi-aplikasi ilmu-ilmu lama itu teraktivasi kembali. Dan hal yang sama juga bisa mengaktifasi hal-hal yang didapat dari jalur nasab, begitu. Sehingga di periode tertentu mungkin kita mengalami kondisi di mana hambatan-hambatan hidup kita jauh lebih berat daripada sebelum-sebelumnya, karena teraktivasinya mereka-mereka itu akibat masuknya polutan-polutan atau kondisi-kondisi yang mengaktifkannya. Maka perseringlah kita sama-sama mentazkiyah diri, membaca Al-Quran dan zikir, dengan salah satunya boleh diniatkan untuk membersihkan diri, untuk mendakwahi mereka. Kami sering misalnya yang penyakit-penyakit tertentu, keadaan-keadaan mental tertentu yang sulit untuk dirubah atau sulit untuk dihilangkan, sembuh sebentar, muncul lagi. Kita sebut, kalian yang begini, kalian yang sering buat kami malas, sering buat emosi yang ada di dada, dengar baik-baik, semoga Allah berikan hidayah kepada kalian. Kami minta kepada Allah agar memutus setiap ikatan-ikatan yang menyebabkan kalian membersamai kami. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang aku baca sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Setelah itu kita baca. Tiupkan di air boleh, tiupkan di minyak boleh, kemudian airnya kita minum, mungkin sebagiannya kita campur untuk air mandi kita guyurkan diri kita dari air Al-Quran yang kita baca dengan niat seperti tadi. Kemudian iringi hal-hal yang keliru-keliru kita hentikan, kita stop, dan kita ganti dengan hal yang baik. Maka mudah-mudahan itu sebagai salah satu cara mengaktifkan Al-Quran sebagai terapi dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira kepada pemateri kita, ketum kita telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang nafi', yang barokah untuk kita semuanya, bisa memperluas hasanah pengetahuan kita. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di majelis TK berikutnya. Jazakumullah khairan katsira para ustadz-ustadz yang sudah hadir pada malam hari ini. Mari tutup majelis ini dengan zikir kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.